Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Perkenalkan, Panji nama Perdana. saya Aditya Panji Perdana. Saya dari Sistem Saya Informasi. dari Sistem Informasi. NIM saya NIM saya 2324 10 10 10 80. 2324 Oke, untuk Oke, kali ini saya untuk akan kali ini saya menjelaskan ingin tentang menjelaskan tentang LKM1 LKM 1 pada pada matkul data matkul mining. data mining. Yang pertama di Yang sini, pertama di sini saya membuat disuruh membuat array dua array dimensi dua menggunakan dimensi menggunakan NumPy. NumPy. Hal ini sangat Hal ini mudah, sangat yaitu mudah, yaitu awal-awal kita hanya awal-awal kita perlu hanya perlu mengimport mengimport NumPy, NumPy, ASNP, lalu SNP, kita lalu membuat kita array membuat dua array dua dimensinya, dimensinya, di mana di di sini mana di kita sini membuat kita membuat variabel array variabel array 2D, 2D, lalu lalu dengan dengan NP, NP, NumPy yang NumPy sebagai yang sebagai NP, lalu NP, kita lalu kasih kita titik kasih array, titik array. lalu kita Lalu kita isi isi menjadi menjadi sama apa yang dengan apa disuruh, yang disuruh, yaitu 445 445 764 764 974 974 637. 637. Lalu Lalu kita print kita print variabel array variabel dua array dua dimensinya, dimensinya, dan dan outputnya outputnya mungkin akan mungkin akan menjadi menjadi seperti seperti ini. ini. Lalu Lalu nomor nomor dua dua yaitu yaitu kita kita disuruh disuruh membuat membuat array array 3D 3D menggunakan menggunakan NumPy. NumPy. Untuk kodenya Untuk kodenya hampir sendiri sama hampir sama seperti yang seperti nomor yang nomor satu, satu, yaitu yaitu mengimport mengimport NumPy as NumPy as NP, NP, lalu kita lalu buat kita buat variabel variabel array array 3D, 3D, lalu kita lalu kita buat buat NP NP titik titik array, array, lalu lalu masukkan masukkan isi isi ataupun ataupun array yang array yang sudah sudah seperti seperti yang nomor yang nomor 2, 2, di mana di ada mana ada 785, 785, 477, 477, 719, 719, 54, 54, 10, 10, dan dan seterusnya. seterusnya. Untuk Untuk outputnya outputnya mungkin mungkin kan kan seperti seperti ini: ini: 785, 785, 477, 719. 719. Apakah sama? Apakah sama? Ya. Ya, sama. Lalu nomor Lalu nomor 3, 3, kita kita disuruh disuruh untuk menambahkan satu menambahkan satu angka angka pada pada setiap setiap bilangan di bilangan di baris baris ganjil ganjil array, array, lalu lalu disuruh disuruh menambahkan angka menambahkan angka 2 pada 2 pada setiap setiap bilangan bilangan di di kolom kolom genap genap array. array. Kodenya Kodenya ada, kita pertama-tama yang wajib itu harus mengimport NumPy as NP, lalu lalu kita buat kita buat arraynya arraynya 182 182 bla 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 dan bla dan seterusnya. seterusnya. Lalu kita Lalu kita tambahkan tambahkan satu satu pada pada setiap setiap bilangan di bilangan di baris baris ganjil. ganjil. Baris Baris ganjil ganjil sendiri sendiri itu itu ada ada 822 8212, 8212, lalu lalu ada ada 14778. 1478. Kenapa ini Kenapa ini ganjil? ganjil? Karena Karena yang ini yang ini adalah adalah baris ke baris ke baris ke 0, 0, ini adalah ini baris adalah ke baris ke 1, 1, baris baris kedua, kedua, ketiga, ketiga, dan dan keempat. keempat. Lalu kita Lalu kita tambahkan tambahkan 2 2 kepada setiap kepada setiap bilangan di bilangan di kolom kolom genap. genap. Kita Kita memakai memakai slicing untuk slicing untuk menambahkan menambahkan 1 dan 1 2 dan di 2 di sini. sini. Outputnya Outputnya mungkin mungkin jadi jadi seperti seperti ini. ini. Lalu Lalu nomor nomor 4, 4, kita kita disuruh untuk disuruh untuk membalik membalik sumbu sumbu Z Z array array 3D. 3D. Untuk Untuk kodenya kodenya sendiri sendiri seperti seperti ini, di ini, mana di kita mana buat kita membuat variabel variabel array array 3D, 3D, eh, di mana di mana isinya isinya adalah adalah sama sama seperti seperti soal. soal. Lalu Lalu kita kita membaliknya membaliknya itu itu memakai memakai metode metode flip, flip, di di mana mana arraynya itu arraynya itu dibalik dibalik dengan dengan eksis eksis 0. 0. Eksis 0 Eksis 0 sendiri sendiri itu itu adalah adalah operisasi yang operisasi yang dilakukan di dilakukan di baris baris dengan dengan cara cara vertikal. vertikal. Untuk Untuk outputnya outputnya sendiri sendiri itu akan itu jadi akan jadi seperti seperti ini, ini, di di mana mana 785 785 ini ini menjadi menjadi bagian bagian bawah, bawah. lalu Lalu 293 dan 293 dan seterusnya ini seterusnya ini menjadi menjadi yang di yang di atas. atas. Sementara yang di Sementara yang di tengah-tengah itu tengah-tengah tetap itu tetap berada di tengah. berada di tengah. Lalu nomor Lalu 5 nomor 5 sendiri di kita sini kita disuruh untuk disuruh mengubah untuk array mengubah array pada soal pada 4 soal menjadi 4 array menjadi dua array 2 dimensi dimensi dengan dengan berukuran 6 berukuran kali 6 6. kali 6. Kita Kita tulis saja dulu arraynya, arraynya. Habis itu kita ubah menjadi array 2 dimensi dengan cara cara mereshape. mereshape.
Kita buat di sini variabelnya 6 kali 6, habis itu kita panggil variabel array 3D-nya tadi, lalu kita reset dengan 6 kali 6. Outputnya sendiri itu akan menjadi seperti ini. Jadi di mana yang tadinya array 3 dimensi menjadi array 2 dimensi 6 kali 6. Lalu yang terakhir nomor 6 itu kita disuruh mengubah matriks kiri yang ini menjadi matriks yang sebelah kanan. Di mana di sini kita itu memakai concatenate, di mana kita melakukan slicing. Setelah itu kita memakai aksis 1 atau aksis horizontal. Untuk outputnya sendiri nah, ini adalah hasilnya, di mana metrik awalnya itu 5, 10, 10, 7 dan seterusnya menjadi 9, 3, 1, 8. Apakah sama? 9, 3, 1, 8, 5, 2, 6, 10 dan seterusnya. Nah, lalu kita akan masuk ke hasil dan analisis data, di mana setelah mengerjakan LKM ini, saya sendiri itu merasakan adanya penggunaan NumPy ini bisa dipakai untuk memanipulasi array dan juga manipulasi data, di mana metodenya itu ada slicing, reset, flip, dan lain-lain. Untuk soal-soal yang sudah saya kerjakan itu, di mana kita itu bisa menggunakan reset untuk menukar array 3D menjadi array 2 dimensi. Lalu di mana pada nomor 5 tadi kita disuruh melakukan perubahan dengan reset itu tadi. Lalu untuk nomor 6 sendiri kita disuruh untuk mentransformasi matriks menggunakan concatenate supaya hasilnya itu sesuai dengan soal yang inginkan. Di mana hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan atau pemanfaatan metode NumPy untuk pengolahan data itu berefek efisien. Secara keseluruhannya, implementasi NumPy ini menunjukkan efektivitas ada dalam manipulasi array dan analisis data. Untuk kesimpulannya sendiri, di mana materi minggu ini itu membahas NumPy, yaitu library Python yang digunakan untuk memanipulasi array dan juga perhitungan numerik. NumPy bisa sangat cepat dan efisien dalam mengolah data. Dalam NumPy sendiri itu ada ND-array atau biasa yang disebut dalam 1D, 2D, dimensi atau metrik, itu lalu ada 3D. Nah, untuk melakukan operasi di array sendiri, kita itu bisa menentukan aksisnya. Aksis 0 untuk bekerja pada vertikal, dan juga aksis 1 untuk horizontal atau kolom. Selain itu, NumPy sebenarnya punya banyak fitur yang bisa memanipulasi array. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada reset, ada slicing, ada flip, ada transform, concatenate, dan juga lain-lain yang bisa dieksplor. Mungkin sekian dari saya. Saya Aditya Panji Perdana, tim 1080, mohon undur diri. Terima kasih.